warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kuntum khairul ummat ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kekuatan untuk senantiasa menjalankan daripada perintah Allah, salat berjamaah 5 waktu di masjid, insyaallah. Hayya 'ala shalah, marilah salat. Hayya 'ala falah, marilah kita menjemput kemenangan, insyaallah, amin. Kemenangan di dunia, kita diberi kelapangan dada, kelapangan rezeki, dihindarkan dari kesempitan dada, kesempitan rezeki. Lalu kita diberi hidayah, karunia hidayah untuk senantiasa sami'na wa ta'ana kepada Allah. Sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taati, adalah kata kunci daripada keimanan, karena kita telah beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah dakhalal jannah, itulah hamba-hamba yang dinantikan surga, itulah hamba-hamba yang senantiasa la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang satupun yang menyamai zat Allah. Itulah kunci dari semuanya iman, yakni la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, qul min indillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pendengar dan rahmati Allah, sehingga kita senantiasa diberi taufik hidayah, diberi nasrullah, pertolongan Allah menuju kepada minas zulumati ila nur, dari kesaliman, dari kegelapan, dari kemaksiatan, ila nur, menuju cahaya surga, insyaallah, amin. Itulah yang diharap. Kita tidak meminta daripada kemewahan dunia, kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia bisa menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan, maksiat, dosa. Itulah fitnah dunia, harta, jabatan, kenikmatan dunia adalah fitnah. Fitnah itu adalah menggelincirkan kita ke neraka. Yang ditakut-takutkan adalah saat umatku, umat Muhammad bersabda, yakni ketika dunia dibuka lebar-lebar sehingga tidak mampu memudang fitnah dunia, maka iman terlepas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
para penyokong dunia menyeru kepada kemaksiatan. Para penyeru dunia menyeru manusia ke jalan neraka. Para penyeru dunia menjadikan manusia budak dunia. Siang malam, malam siang, sibuk urus dunia, lupa kepada 5-10 menit sholat berjamaah di masjid. Allah tidak melarang dunia. Allah tidak melarang menikmati dunia, karena itu fitrah. Tapi Allah yang larang adalah kita condong ke dunia dan melupakan akhirat itu saja. Melupakan 5-10 menit di masjid, sholat berjamaah 5 waktu itu saja. Melupakan zakat, infak, sedekah daripada harta kita. Itu saja kok. Orang yang condong ke dunia adalah orang yang tidak memperhatikan zakat, infak, sedekah. Kalau kita condong ke akhirat, kita ada harta, kita sedekahkan. Itu sunnah yang wajib adalah kita zakatkan. Itu adalah wajib. Emas kita zakatkan. Nisabnya adalah 84 gram atau 70 juta. Karena nilai gram emas, 1 gram emas adalah 800 sekarang. Ya. Di atas itu sudah diwajibkan untuk bayar zakat. Kalau emas masih 1-2 gram atau tidak sampai 80 gram, 84 gram, maka dia tidak wajib. Tidak wajib dan tidak wajib. Allah pun tahu. Kalau kita cuma 1 gram ya tidak wajib zakati. Zakat mal. Ini kita tidak condong ke dunia. Kita ada tanah 2 hektar. Supaya tidak condong ke dunia, kita wakafkan untuk usaha-usaha agama, untuk dakwah, untuk panti asuhan, untuk pendidikan, untuk pesantren, untuk rumah sakit. Ini supaya kita tidak dilabeli condong ke dunia. Ingat surah Al-Isra ayat 18-19, bahasanya orang yang cenderung ke dunia, yang mengutamakan dunia dan melupakan akhirat, mereka tidak ada bagian dari akhirat. Dan tidak ada bagian dari akhirat itu adalah neraka. Jumhur ulama mengatakan itu adalah tafsirnya adalah neraka. Tidak ada bagian dari akhirat. Kalau ada bagian berarti kita masuk surga. Na'udzubillah. Misalnya mereka bersama dengan emas, perak, besi, mobilnya, kemudian kayu di rumahnya untuk jadi bahan bakar neraka. Karena apa? Mereka condong ke dunia, melupakan urusan akhirat. Ini pendengar yang dirahmati Allah yang harus kita perhatikan. Zakat terutama karena itu wajib. Lalu kita infak, wakaf, mewakafkan uang boleh, mewakafkan tanah boleh, mewakafkan uang untuk beli tanah wakaf, itu juga sama dengan wakafkan. Wakaf kita bisa berupa uang, karena dengan patungan berupa orang, wakaf dibelikan, uang diberikan wakaf, tanah wakaf atau gedung wakaf. Pahalanya mengalir terus sampai kita meninggal di alam kubur, tetap mengalir terus karena masih dimanfaatkan. Itulah pendengar dan rahmati Allah. Sehingga kita masih dikategorikan condong akhirat, condong ke akhirat. Itu condong ke akhirat. Ya masalah dunia, masalah harta itu. Condong ke dunia itu masalah harta. Kalau kita sudah infakkan harta kita, sedekahkan harta kita,
infakkan harta kita, zakatkan harta kita, sudah tidak condong, tidak kena hukum condong ke dunia, tidak kena. Kita masih ada bagian nanti di akhirat dari harta yang kita wakafkan, infakkan, dan kita sedekahkan. Ini pendengar yang rahmati Allah, berat kalau kita terlalu condong ke dunia. Kita mampu, kita banyak aset, banyak harta karena rezeki Allah dari Allah berlimpah, lalu kita tidak condong ke akhirat, menginfakkan, mensedekahkan. Auzubillah summa auzubillah min zalik. Harta tidak menjanjikan kebahagiaan. Betul? Betul. Harta bisa membakar kita tatkala kita naik mobil terbakar, kecelakaan. Harta bisa membuat kita mati, dirampok, disiksa oleh perampok. Harta tidak menjanjikan dunia, tidak menjanjikan kebahagiaan, tidak menjanjikan pendengar. Apalagi menjanjikan di akhirat, surga tidak menjanjikan. Kalau tidak ingat kepada Allah, tidak sholat, maka Allah tegur dengan penyakit. Habis uang dunia, harta dijual, kintal rumah dijual, tanah dijual untuk obat. Kenapa Allah bikin? Karena dia lupa Allah lupa, yakni dicabut nikmat sehat. Itu saja pendengar rahmati Allah. Kenapa mereka sakit itu? Mereka lupa kepada Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-shalatu khairum minan naum, masih cinta tidur, tak mampu dibangunkan suara azan. Allah lupakan dengan sakit sehingga mereka insaf, sadar, hayya 'alas shalah, ke masjid. Itu pendengar rahmati Allah. Tidak berat sholat 5-10 menit di masjid, tidak berat. Yang berat adalah yang sampai berjam-jam. Terus 5-10 menit singkat sekali. Tapi itulah ujian dari Allah. Kita diuji apakah dengan 5-10 menit itu mampu. Banyak yang tidak mampu, banyak yang alpa. 1% saja orang yang sholat di masjid, 1%, bahkan tidak sampai 1% dari seluruh warga makomi itu, balad atau negeri itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Tidak mampu mendengar yang rahmati Allah. Sholat 5 waktu itu, batu tidak mampu, gunung tidak mampu, orang munafik tidak mampu. Yang mampu adalah orang-orang yang tasihul iman yang lurus. Yang mampu cuma iman yang lurus. Jadi kalau betul-betul iman kepada Allah, hayya 'alas shalah, Allah panggil kita ke masjid sholat. Itu bukti otentik. Tidak usah dibantah-bantah. Berapa yang sadar? Berapa yang sadar hayya 'alas shalah ke masjid? Berapa yang sadar? Berapa yang paham? Bahkan seorang haji, ibu haji, bapak haji tidak juga mampu mengerjakan sholat di masjid. Itu karena apa? Karena didikan orang tua. Karena apa? Lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungannya zulumat semua. Gelap semua lingkungannya. Di situ narkoba, di situ perzinaan, di situ korupsi, pemerasan. Tidak mampu, saudara. Tidak mampu. Karena terbawa dengan lingkungan yang zalim, zulumat, lingkungan yang maksiat. Tidak mampu, Allah tidak berikan hidayah, tertutup hidayah karena lingkungannya sangat zulumat, gelap, zalim, dosa, maksiat, campur di situ. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah.
makna otentik daripada iman, yakni buktikan iman itu. Hayya 'ala sholat, kita kemas. Kalau kita iman kepada Allah gampang, anak kecil bisa saya beriman sudah. Ketika hayya 'ala sholat kita tidak mampu ke masjid, tidak mampu, kita sehat kok. Terakhir kita stuk, baru nyadar, insaf, waduh saya tidak ke masjid ini. Itu Allah tujuannya adalah mulia, untuk memberi sakit stroke, sakit semua itu tujuannya mulia, supaya ingat Allah. Subhana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah yang telah menciptakan semua ini. Faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tiada sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah dari api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil. Allah ciptakan sakit, tidak ada yang batil. Bukan Allah jahat, tidak. Allah supaya menjadikan ikhtibar mau'izatul hasanah, pembelajaran yang baik, yakni untuk yang tidak sholat di masjid, sholat di masjid, hayalah sholat, yang tidak ke masjid ke masjid. Karena apa? Yakin azab ini dari Allah, sakit ini dari Allah, tujuannya untuk menegur kita. 5-10 menit hak Allah lah kita tunaikan. Enggak lama kok, enggak lama. Ini pendengar yang dirahmati Allah, tausiah akbar ini insyaallah. Yang kecil-kecil inilah, yang gampang-gampang ini kita kerjakan, itulah ma'rifat, itulah tarikat, itulah sufi sejati. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah, ke masjid, itulah sufi. Orang-orang sufi itu. Hayya 'ala sholat, ke masjid, sufi itu, orang sufi. Dia tahu itu panggilan Allah. Hayya 'ala falah, mari menjemput kemenangan, kebahagiaan. Dia tahu itu. Kita jemput 5-10 menit kita ke masjid. Itulah jalan sufi sesungguhnya. Tidak direkayasa, tidak dikasih embel-embel. Itulah jalan sufi sejati. Jalan menuju Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kepada Tuhan dengan ridha dan ridhoi. Hayya 'ala sholat, ke masjid. Hayya 'ala falah, ke masjid. As-sholatu khairum minan naum, ke masjid. Gampang kok, 5-10 menit nah ada. Pendengar rahmati Allah, inilah tausiah, inilah kerja-kerja Nabi, inilah para pewaris Nabi. Kami, saya, aneh pewaris Nabi, bukan Nabi, pewaris Nabi. Warasatil anbiya, yakni mewarisi kerja-kerja dakwah, kerja-kerja nubuah. Nabi-nabi sudah dead, wafat, kita yang lanjut itu ulama, kiai, ustadz, melalui multimedia, radio FM ataupun radio AM, radio ataupun medsos ini, YouTube dan WA, WhatsApp. Ini adalah kita harus mampu mengisi ini semua. Kita harus jangan ketinggalan zaman. Yang paling ikhlas sudah ini dakwah medsos, yang paling ikhlas. Dia tidak dikaji kok, nggak mengharap amplop, enggak. Coba kalau yang diundang teman ceramah diundang, mengharap amplop, mengharap dunia, bukan imanan wahtisaban, bukan karena iman dan wahtisaban, yakni keridhaan Allah atau pahala. Kami ini insya Allah tidak dibayar. Kami inilah pejuang-pejuang yang hanya mengharapkan ridha Allah melalui saluran ini. Bapak Ibu dengar, insya Allah Bapak Ibu senang, Bapak Ibu dapat hidayah, kami dapat pahala juga. Bapak Ibu menularkan ilmu ini, berdakwah ilmu yang saya ajarkan. Saya juga berantai, inilah namanya MLM, multi level marketing. Marketing apa? Marketing pahala surga. Share saja ini melalui Facebook, melalui YouTube, melalui medsos WA, Instagram, dan share saja insya Allah.
Banyak orang yang tertarhib daripada menjadi sumber hidayah atau asbab hidayah kebaikan seseorang dari kita ini. Ini benar rahmati Allah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan taufik hidayah. Wallahul musta'an wa a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhanallah wa hamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.